Kalian udah tahu belum sejarah tembok raksasa Cina? Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan kalian untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya guys. Selamat menonton guys. Tembok raksasa Cina adalah salah satu monumen paling terkenal dan ikonik di dunia dengan sejarah yang kompleks dan panjang. Berikut adalah cerita lengkap tentang tembok raksasa Cina. Periode negara-negara berperang tahun 475 hingga 221 sebelum Masehi. Asal-usul tembok raksasa Cina dapat ditelusuri kembali ke periode negara-negara berperang ketika berbagai kerajaan kecil di Cina membangun benteng-benteng untuk melindungi wilayah mereka dari serangan musuh. Kerajaan-kerajaan ini mulai membangun tembok-tembok pertahanan kecil yang tidak terhubung yang kemudian akan menjadi dasar bagi tembok raksasa. Pembangunan besar-besaran pertama dari tembok raksasa dimulai pada masa dinasti Qin di bawah Kaisar Qin Shi Huang. Setelah menyatukan Cina pada tahun 221 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan tembok yang panjang untuk melindungi kekaisarannya dari serangan suku Xiongnu dari utara. Tembok ini dibangun dengan menghubungkan dan memperluas tembok-tembok yang sudah ada, serta menambahkan bagian-bagian baru. Bahan utama yang digunakan pada saat itu adalah tanah yang dipadatkan. Pada masa dinasti Han, tembok raksasa diperpanjang lebih jauh ke barat untuk melindungi jalur sutra, rute perdagangan penting yang menghubungkan Cina dengan Eropa dan Timur Tengah. Dinasti Han juga mengembangkan teknik konstruksi yang lebih canggih, menggunakan bata tanah liat dan batu dalam beberapa bagian tembok. Pembangunan terbesar dan terakhir dari tembok raksasa Cina terjadi pada masa dinasti Ming. Dinasti Ming menghadapi ancaman besar, yaitu suku Mongol, dan memutuskan untuk memperkuat dan memperluas tembok. Mereka menggunakan batu bata dan batu, menciptakan struktur yang lebih tahan lama dan kuat. Bagian tembok yang paling terkenal dan sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Badaling, Mutianyu, dan Jinshanling. Fungsi pertahanan. Fungsi utama dari tembok raksasa adalah sebagai sistem pertahanan militer. Tembok ini dilengkapi dengan menara pengawas, benteng, dan tempat penembakan. Tentara ditempatkan di sepanjang tembok untuk mengawasi dan memberikan peringatan dini tentang serangan musuh. Sistem sinyal dengan api dan asap digunakan untuk komunikasi cepat. Fungsi sosial dan ekonomi. Selain pertahanan, tembok raksasa juga digunakan untuk mengontrol imigrasi dan emigrasi, mengatur perdagangan, dan menegakkan bea cukai. Tembok ini membantu memantau pergerakan barang dan orang, serta mengumpulkan pajak dari para pedagang yang menggunakan jalur sutra. Pengabaian. Setelah jatuhnya dinasti Ming, tembok raksasa kehilangan pentingnya sebagai alat pertahanan. Dinasti Qing yang menggantikan dinasti Ming lebih mengandalkan hubungan diplomatik dan kekuatan militer yang bergerak daripada tembok statis. Akibatnya banyak bagian dari tembok raksasa mulai rusak dan diabaikan. Pada abad ke-20, setelah pembentukan Republik Rakyat Cina, tembok raksasa mulai dihargai kembali sebagai warisan budaya dan sejarah. Pada tahun 1987, tembok raksasa diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Upaya pelestarian dan restorasi dilakukan untuk melindungi bagian-bagian tembok yang tersisa, dan tembok ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling utama di Cina. Salah satu legenda paling terkenal tentang tembok raksasa adalah kisah Meng Jiangnu, seorang wanita yang suaminya diambil oleh pemerintah untuk bekerja membangun tembok. Setelah suaminya meninggal karena kelelahan, Meng Jiangnu berjalan jauh untuk mencari jasadnya. Ketika dia tiba di tembok, tangisannya yang keras menyebabkan bagian tembok runtuh, mengungkapkan mayat suaminya. Legenda ini mencerminkan penderitaan
dan pengorbanan yang dialami oleh para pekerja selama pembangunan tembok. Saat ini, tembok raksasa Cina bukan hanya simbol dari sejarah dan budaya Cina, tetapi juga daya tarik wisata utama yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bagian yang telah direnovasi seperti Badaling menyediakan akses mudah bagi wisatawan dan memberikan wawasan tentang sejarah dan teknik konstruksi kuno. Tembok raksasa terus menjadi salah satu keajaiban arsitektural terbesar di dunia dan simbol ketahanan dan kecerdikan manusia. Dengan panjang dan sejarah yang luar biasa, tembok raksasa Cina tetap menjadi salah satu warisan paling berharga di dunia, mewakili ribuan tahun sejarah, budaya, dan upaya manusia. Jikalau kalian merasa konten ini berguna dan ingin mempelajari lebih banyak tentang sejarah dan topik-topik menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan konten terbaru dari gua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.